Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar Admiral Markets Indonesia. Malam ini kita akan bahas mengenai investasi untuk pemula, trading forex untuk pemula. Jadi saya rasa uh, saya nggak akan banyak touch mengenai kenapa Anda harus trading forex ataupun kenapa Anda harus berinvestasi ya. Saya rasa Anda hadir di webinar ini pada malam hari ini udah cukup mengerti, udah cukup paham pentingnya mengenai investasi, pentingnya mempunyai income tambahan ya. Jadi malam ini webinar trading forex untuk pemula ini akan membahas mengenai basic konsep sebenarnya, seperti apa itu trading forex, tradingnya bagaimana, terus potensi keuntungannya bagaimana, resikonya bagaimana ya. Jadi saya harap di akhir webinar nantinya Anda dapat memahami mengenai trading forex, potensinya, resikonya apa, sehingga Anda bisa menyimpulkan kalau memang trading forex ini adalah untuk Anda gitu ya. Mode investasi atau mode tambahan income untuk Anda. Oke. Mari kita mulai webinarnya, Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh di fitur chat ya. Akan dibahas setelah webinar. Baik. Jadi sebelum masuk ke topiknya, izinkan saya perkenalkan Admiral Markets terlebih dahulu. Admiral Markets merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001. Kami mempunyai spesialisasi dalam trading forex dan CFD, mempunyai lisensi dan regulasi oleh level 1 forex regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Poin ketiga ini penting, jadi bagi Anda yang ingin memulai trading forex, pastikan broker forex yang Anda gunakan nantinya itu mempunyai lisensi dan mereka juga teregulasi oleh level 1 forex regulator ya, yang di Cyprus, yang di Inggris, dan di Australia, karena tiga ini adalah yang terkenal paling strict dalam menjaga dana nasabah ya. Jadi Anda harus pastikan kalau misalnya Anda mau mulai trading forex, broker yang Anda pilih mempunyai lisensi dan mereka teregulasi di tiga institusi ini. Oke. Admiral Markets juga pernah memenangkan penghargaan Best Forex Platform di tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Sedikit mengenai saya, perkenalkan, nama saya Ananda Adha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih dari 8 tahun, dan juga mempunyai pengalaman bekerja di industri sekuritas lebih dari 5 tahun. Oke. Baik. Jadi kita akan bahas mengenai produk dulu ya. Ini ada produk forex dan CFD. Nantinya kita akan bahas mengenai potensi keuntungannya, teknik analisanya, juga ada nanti sedikit risk management ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari webinar ini. Jadi forex adalah memperdagangkan dua jenis mata uang secara berpasangan di waktu yang sama. Jadi kalau misalnya Anda lihat kotak di bawah ini ada simbol Euro USD. Ya, jadi ada bid, ada S. Jadi kalau misalnya Anda mau trading forex ya, kalau misalnya Anda mau melakukan transaksi, mereka itu selalu dalam bentuk berpasangan. Jadi contohnya ini ada Euro USD ya. Nanti kalau Anda mulai trading forex, nanti ada yang namanya USD, Japanese Yen, Pound Sterling, US Dollar gitu. Jadi dia dalam bentuk berpasangan. Jadi kalau misalnya Anda ingin membeli ya, katakanlah Anda mau membeli euro dan menjual US Dollar, ya berarti harganya di AS ya. Kalau Anda ingin jual euro, beli USD, berarti harganya itu di bid. Ya, jadi bid adalah ketika Anda ingin menjual. Jadi selalu berpasangan. Jadi kalau misalnya nantinya Anda melihat USD di depan Japanese Yen, ya berarti kalau Anda ingin beli USD, jual Japanese Yen, ya berarti lihat harganya di AS. Ya, kalau misalnya Anda ingin jual USD, beli Yen, lihat di bid. Ya. Nah, selisih antara bid dengan S ini disebutnya spread. Jadi kalau misalnya Anda mau cari broker, carilah
broker yang spreadnya rendah. Kenapa? Karena nantinya untuk balik modal lebih cepat. Kalau misalnya kita lihat di sini ini selisihnya 2 ya. Selisihnya 2 nih. Jadi kalau Anda masuk ke posisi menjual ya, katakanlah dia nantinya tuh akan mulai dari sini. Ya. Jadi ya diperlukan 2 poin untuk balik modal. Ya. Ini kan kalau dikurangin selisihnya 2 ya. Jadi kalau misalnya semakin jauh spreadnya ini, nantinya untuk balik modal juga lama ya. Jadi cari spreadnya yang rendah kalau misalnya Anda mau trading forex ya. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, ini adalah 7 major pasangan mata uang ya. Ini sebenarnya ada New Zealand Dollars, New Zealand USD, sebenarnya satu lagi. Jadi yang pertama itu ada Euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, ada US Dollar Swiss Franc, lalu ada Australian Dollar, US Dollar, USD US Dollar, dan Canadian Dollar. Ada satu lagi, sebenarnya ini ada 7 ya, cuma ada 6. Jadi kalau misalnya satu lagi itu adalah New Zealand Dollars dengan US Dollar ya. Jadi yang seperti saya katakan tadi, selalu datangnya berpasangan gitu ya. Nah ini nanti kalau misalnya Anda mulai trading forex, broker itu pasti akan memberikan trading platform ya, satu trading platform atau trading aplikasi. Itu namanya MetaTrader. Ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5 ya. Ini adalah contoh dari MetaTrader. Jadi yang tadi ada 7 major pasangan mata uang. Nah, itu udah ada semua di sini nih. Ya. Jadi sebenarnya selain Anda bisa trading forex dari MetaTrader, Anda juga bisa trading gold, Anda bisa juga trading index ya. Jadi ada bermacam-macam instrumen sebenarnya yang bisa Anda tradingkan. Ya, jadi kalau misalnya Anda nantinya udah punya akun trading forex lalu diberikan MetaTrader, Anda tinggal lihat aja instrumen apa yang Anda mau transaksikan ya. Jadi mata uang, indeks, gold, ataupun nantinya ada global stocks seperti Apple dan Google ya. Tesla juga ada. Jadi nanti dipilih aja instrumen mana yang sesuai untuk Anda. Oke. Lalu setiap gerakan dalam forex disebut pip ya. Jadi kalau misalnya Anda beli Euro USD tadi di harga 14792 gitu ya. Lalu harganya naik ke 1.4892, itu tandanya kenaikannya udah 100 pips gitu. Jadi kalau misalnya Anda sering dengar di berita atau misalnya sering dengar di analisa trading forex ya, ada kemungkinan untung berapa pips, yaitu dimaksudkan adalah gerakan pips ya. Jadi kalau misalnya di sini naik ke 4992 berarti naiknya 200 pips. Ya, itu adalah istilah dari di dalam trading forex. Nah, ada beberapa tipe akun trading forex ya. Kalau misalnya Anda masuk ke website broker ataupun Anda mau pilih-pilih broker nantinya. Jadi setiap broker itu mempunyai akun trading yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya Anda ingin register, nanti akan ditanya Anda ingin buka jenis akun yang mana gitu ya. Jadi sebagai pengetahuan Anda, jadi kalau misalnya Anda pilihnya itu standard lots, itu berarti 100.000 units of base currency. Jadi kalau misalnya melakukan transaksi itu, kalau dalam standard lot, satu lot itu sama dengan 100.000 unit of base currency ya. Jadi currency dasarnya itu 100.000. Jadi semakin kecil semakin sedikit unitnya. Jadi kalau misalnya Anda pemula ya mulai dari yang nano lot saja gitu ya. Kalau misalnya ada kemungkinan pilihan ketika Anda ingin membuka akun trading bersama broker tertentu gitu. Jadi ada standard lot, ada mini lot, ada micro lot, ada nano lot ya. Jadi kalau misalnya Anda trading micro lot, Anda trading satu lot ya berarti ya 1000 units gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan kalau di saham ya, di trading saham di Indonesia satu lot itu kan 100 lembar. Kira-kira perumpamannya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya di trading forex juga ada gitu ya, tapi kita bisa pilih
lotnya gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau pilih yang satu lotnya itu 1000 unit, ya berarti micro lot. Kalau yang mau 10.000 unit ya mini lot gitu. Kalau misalnya mau sekali trading langsung 100.000 unit, ya berarti pilihnya standard lot. Jadi kalau saya sarankan pemula pilih yang rendah dulu. Nanti kalau misalnya udah belajar, udah sedikit bisa memahami market, mungkin naiknya sedikit-sedikit ya. Nah, ini cara menghitung pips. Nah, pips ini juga pips ini tergantung dari yang akun mana yang Anda pilih tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda mau trading katakanlah GBP USD ya. Terus rate 1 pip per unit. Jadi satu pipnya itu tuh udah di set sama brokernya. Nah, kalau GBP USD itu rata-rata di 0,001 ya. Jadi satu pips itu nilainya 0,001. Jadi ini udah di set sama brokernya. Nah, kalau misalnya Anda buka standard lot, itu berarti kan 100.000 unit currency. Nah, perhitungannya adalah, jadi kalau Anda trading satu lot, 0,001 ini dikalikan dengan 100.000 unit currency ini, berarti per pipsnya itu $10 ya. Jadi saya ulang, kalau misalnya Anda trading GBP USD, itu rate 1 pip per unitnya itu 0,0001 ya. Anda bisa cek di masing-masing broker berapakah rate-nya untuk GBP USD nantinya. Lalu kalau perkaliannya atau multiplier-nya itu tergantung dari lot yang Anda buka, jenis akun trading mana yang Anda buka. Kalau misalnya Anda buka standard lot, berarti 0,001 ini dikalikan dengan 100.000, maka kita dapat per pipsnya itu adalah $10. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini ya, jadi saya yang beli Euro USD ini, yang kita mendapatkan kenaikan 100 pips ini, kalau misalnya Anda trading satu lot ya, dan jenis akun Anda adalah standard lot, berarti 100 pips ini dikali dengan $10 ya. Berarti jadi keuntungannya adalah $1.000. Oke. Ya, jadi itulah kenapa saya sarankan kalau misalnya memang Anda adalah pemula, ya mulai dari lotnya yang kecil dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda buka standard lot, bukan berarti minimal Anda hanya bisa trading satu lot ya. Jadi kalau misalnya di MetaTrader, Anda juga bisa set pilihan di 0,1 lot. Minimal itu adalah 0,1 lot. Ya, berarti kalau misalnya 0,1 lot di sini Anda kalikan dengan 0,001, ya berarti per pipnya itu adalah 10 sen ya. Kan $10 ya, berarti kalau misalnya Anda trading dengan 0,1 lot ya, minimal lot yang diperlukan, berarti dikalikan dengan 0,01 adalah 10 sen. Jadi kalau misalnya dikali dengan 100 pips yang di sini, keuntungannya adalah $10 ya. Jadi itu adalah salah satu pedang bermata dua juga ya lot ini. Jadi kalau misalnya Anda memang agresif, ya mungkin Anda bisa pilih lotnya agak sedikit besar. Kalau Anda adalah trader yang awal, pemula, ataupun lebih hati-hati, ya lotnya tidak terlalu besar ya. Oke. Nah, ini adalah ada catatan, Forex itu merupakan produk CFD ya. Jadi perlu diingat, CFD itu merupakan singkatan dari Contracts for Difference. Ini perlu dipahami juga ya. Jadi CFD ini bermaksud memperdagangkan kontrak berdasarkan dari pergerakan produk investasi yang sebenarnya, underlying instrument. Jadi contohnya, kalau misalnya kita beli saham Apple pada harga $131, lalu kita jual saham Apple di harga $132, dalam hal ini Anda sudah untung $1 ya. Jadi kalau misalnya CFD ini, Anda itu bisa memperdagangkan nilainya saja ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh Apple ini, keuntungannya itu Anda bisa ambil
$1 itu Anda bisa dapatkan. Tapi kalau misalnya seperti saham fisiknya ataupun keuntungan lainnya dari membeli saham Apple, seperti contohnya diundang ke rapat umum pemegang saham ataupun mendapatkan dividen ya. Nah, itu tidak ada gitu. Jadi CFD ini kita trading suatu instrumen, suatu aset berdasarkan dari pergerakan aslinya. Jadi kalau misalnya Anda tadi trading Euro USD, tidak berarti Anda punya Euro USD yang bisa Anda gunakan untuk membeli sesuatu di Amazon contohnya ya. Bukan seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya Anda beli Euro USD, yang kita perdagangkan itu adalah pergerakannya saja, tapi physical asset ya atau aset fisiknya ya Anda tidak pegang gitu. Kalau misalnya kita contoh Apple ini, Anda dapat keuntungannya $1 ya. Jadi dari capital gain-nya Anda dapat gitu. Jadi kalau misalnya naik $1 gitu harganya, ya Anda dapat $1. Tapi kemudahan sebagai pemegang saham Apple lainnya itu tidak, karena kita tradingnya itu adalah trading CFD. Oke. Nah, jadi salah satu keunggulan produk CFD adalah penggunaan leverage. Nanti kita akan bahas mengenai leverage. Jadi kalau Anda ada pertanyaan di CFD ini ataupun dari PIPS yang lainnya, nanti silakan Anda chat ya. Nanti kita akan bahas di akhir webinar. Oke. Ini adalah leverage. Ya, ini juga penting untuk kita ketahui. Ini adalah pedang bermata dua ya. Jadi bisa kita jadikan senjata untuk meraup keuntungan lebih banyak, tapi juga bisa menjadi senjata makan tuan gitu. Dia berbalik arah ke kita gitu ya. Jadi Anda dengan menggunakan leverage ini, Anda bisa melipat gandakan uang yang Anda depositkan untuk memperoleh untung atau rugi yang lebih besar. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda buka akun trading forex, nanti akan ditanyakan mengenai leverage. Ya, jadi Anda bisa pilih mau tipe leverage yang mana. Jadi kalau misalnya nanti itu dalam bentuk banding ya, perbandingan ya. Jadi kita lihat di bawah ada sebagai contoh tuh standard leverage adalah 1:50. Jadi kalau misalnya Anda set standard leverage di 1:50 dengan modal 10.000, Anda bisa mempunyai kemampuan untuk beli atau jual sampai dengan 500.000 nilai mata uang. Jadi 50 kali ya. Jadi dengan hanya modal 10.000. Oke. Jadi set standard leverage ini kalau Anda mau set ya hati-hati gitu ya. Karena ya memang ini bisa menjadi sebuah keuntungan ya, keuntungan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak itu, atau bisa menjadi senjata makan tuan itu yang membuat Anda bisa rugi lebih besar. Ya. Oke, ini adalah cara kerja leverage ya secara permukaan. Jadi saya akan berikan informasi bagaimana leverage ini bisa memberikan keuntungan, tapi juga bisa menjadi memakan keuntungan Anda juga gitu ya. Jadi penggunaannya harus hati-hati. Ini saya akan berikan contoh dan Anda harus pahami ini gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau mulai trading forex, leverage ini adalah salah satu yang penting untuk Anda pahami. Oke. Nah, ini contohnya trader A merupakan trader yang agresif. Ia mempunyai modal 10.000 dan menggunakan leverage 1:50 atau 50 kali. Dengan demikian ia dapat membuka trading hingga 5 standard lot ya. Jadi tadi kita udah bahas di depan, kalau misalnya kita trading GBP USD katakanlah ya. Di sini kita ambil 1 pip-nya ya, rate-nya 1 pip-nya itu adalah 0,0001 tadi itu, sehingga per pip-nya itu nilainya adalah $10 ya. Nah, 5 standard lot itu berarti nilainya adalah 500.000. Oke, dengan penggunaan maksimal leverage, kerugian 100 pips akan membuat trader A kehilangan hingga $5.000. 50% dari modalnya ya, karena dia set standard leverage-nya itu 1:50 atau 50 kali. Ya, jadi dia dengan modal 10.000
dia set leverage 50 kali sehingga dia mempunyai kapasitas trading hingga 500.000 dolar. Ya, dan dengan 500.000 dolar itu dia mempunyai kemampuan untuk membuka trading hingga 5 standard lot. Oke, yang mana kalau misalnya kita trading satu standard lot itu nilainya adalah 10 dolar. Ya, jadi kalau 5 standard lot itu berarti Anda tradingnya per lotnya itu adalah 50. Jadi kalau 50 itu kita mengalami kerugian 100 pips ya di masing-masing standard lots, ya berarti per lotnya itu adalah 1000 ya, karena kita punya 5 standard lot berarti kita udah kehilangan 5000 ya. Jadi per lotnya 1000, jadi dikali 5 jadinya 5000. Nah, kalau misalnya trader B ini merupakan trader yang hati-hati ya. Jadi dia punya modal 10.000 dan penggunaan leverage-nya di 1:10 atau 10 kali gitu. Jadi dia punya kapasitas untuk beli dan jual dia set hanya maksimal di 100.000. Dan dia hanya buka trading itu cuma satu standard lot ya. Jadi kalau misalnya penggunaan maksimal leverage-nya itu kerugian 100 pip akan membuat trader A kehilangan 1000 dolar saja ya. Jadi dibandingkan dengan yang agresif ya, jadi tradingnya sama ya, hanya saja leverage-nya berbeda gitu. Nah, tapi kalau misalnya terjadi kerugian, sama-sama kerugian 100 pips, yang trader A kehilangan 5.000, yang trader B kehilangan 1.000. Oke. Nah, ini kita lihat di sini contoh yang tadi ya. Jadi kita lihat trader A yang agresif itu dia modalnya sama dengan trader B 10.000, lalu penggunaan leverage-nya 50 kali, 10 kali ya. 1:50 dan 1:10. Jadi nilai transaksinya 500.000 dan 100.000. Ya. Nah, ketika terjadi kerugian 100 pips, trader A kehilangan hingga 5.000 dolar. Sedangkan trader B hanya kehilangan 1.000 dolar. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat persentase kerugiannya 50% ya. Jadi kerugian 50%. Kalau misal trader B hanya 10%, nah sisa modalnya 50% atau 50.000. Kalau trader B masih punya 90% lagi atau 9.000 ya. 50 sisa modal 50% kita kali 10.000, 5.000, 90% kita kali 10.000, 9.000. Nah, di sini bisa kelihatan bagaimana penggunaan leverage yang berlebihan itu bisa membuat kerugian sangat besar gitu ya. Ada dua trader yang sama-sama trading instrumen yang sama, lalu mengalami kerugian dengan pips yang sama, namun memang penggunaan leverage yang berlebihan hingga 50 kali membuat trader A rugi lebih banyak karena nilai transaksinya lebih tinggi. Ya, tapi kita juga harus berbicara secara fair. Kalau misalnya ini kita ganti menjadi keuntungan dari trader A bisa menjadi lebih banyak ya. Jadi di sini trader A kalau misalnya keuntungannya 100 pips ya bisa jadi untungnya 5.000 gitu ya. Jadi untungnya 50% juga udah gitu. Jadi pedang bermata dua gitu ya. Kalau misalnya rugi bisa jadi sisa modal tinggal 50%. Tapi kalau misalnya untung, profitnya ya 50% dan cukup bagus gitu ya, mempunyai profit 50% per trading gitu. Oke, ya jadi sangat perlu hati-hati dalam penggunaan leverage. Oke. Makanya kalau misalnya Anda trading menggunakan leverage, penting untuk memiliki manajemen resiko ya. Karena leverage adalah pedang bermata dua, Anda dapat mendapatkan keuntungan dan juga kerugian yang besar. Gunakan leverage sesuai dengan kemampuan modal Anda, karena kebanyakan trader kehilangan uang dikarenakan penggunaan leverage melebihi kapasitas modal. Ya, jadi pentingnya manajemen resiko. Kalau misalnya modalnya memang tidak terlalu banyak, kita tradingnya ya tidak
tidak menggunakan leverage yang berlebihan. Nah, kalau misalnya di MetaTrader ataupun trading forex itu manajemen resikonya bisa di set di stop loss dan take profit ya. Jadi kalau misalnya di stop loss ini trade akan berhenti ketika harga menyentuh kerugian tertentu gitu. Jadi kalau misalnya Anda trading, katakanlah Anda set stop loss 20 pips gitu ya. Jadi begitu kerugian Anda di 20 pips, trade-nya akan berhenti gitu. Dia nggak lanjut lagi gitu. Jadi itu adalah salah satu fitur manajemen risiko. Sedangkan take profit, trade akan berhenti ketika harga menyentuh posisi keuntungan tertentu. Nah, jadi ada dua fitur yang bisa dimanfaatkan ya. Fitur stop loss untuk set maksimal kerugian. Kalau take profit juga untuk set maksimal keuntungan. Jadi kalau misalnya ada set stop loss 20 pips, begitu dia sampai ke 20 pips berhenti, kerugian 20 pips dia akan berhenti. Kalau take profit misalnya kita set 50 pips, begitu dia untung 50 pips, trade-nya akan berhenti. Ini juga adalah salah satu fitur manajemen risiko. Jadi kalau misalnya Anda katakanlah tradingnya sebelum tidur gitu ya. Tradingnya sebelum tidur dan Anda udah analisa, katakan ini adalah waktu yang tepat untuk Anda katakanlah beli Euro USD. Lalu Anda bisa lalu Anda langsung set stop loss dan take profitnya, lalu Anda tinggal tidur ya. Ya semoga ketika Anda bangun tidur, take profitnya yang kena gitu ya. Karena kalau kena stop lossnya ya berarti Anda harus mengalami kerugian gitu ya. Jadi pentingnya manajemen risiko. Jadi untuk webinar ini memang kami peruntukan untuk pemula. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan ataupun ada topik-topik yang ingin kita bahas lebih lanjut, nanti kita akan diskusikan lagi. Mungkin kita akan buat kelas yang lebih spesifik lagi ya, membahas topik-topik tertentu, misalnya khusus manajemen risiko gitu ya, atau khusus mempelajari leverage gitu ya, atau khusus mempelajari mengenai perhitungan pips gitu ya. Nanti kita akan buat kelas-kelas seperti itu ya. Jadi tinggal di chat aja ya. Nanti ini juga akan diupload ke YouTube. Jadi kalau misalnya Anda menonton video ini dari YouTube, silakan komen. Nantinya kalau memang diperlukan video tambahan ataupun webinar spesifik, kita akan tampung dan kedepannya kita akan coba buat video yang bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian ya, trader-trader sekalian dalam mengarungi perjalanan trading forex Anda. Oke, tadi kita udah belajar leverage. Sekarang, jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu mengenai leverage ya, mengenai bagaimana cara hitung pips, sebenarnya sudah terlihat potensi keuntungan ya dan juga kerugian pastinya di dalam trading forex ini. Anda bisa lihat ya. Jadi Anda bisa tahu bagaimana resikonya. Jadi kalau misalnya yang namanya trading forex, sebenarnya kita tidak hanya manage untung ya, jadi manage risk yang penting. Jadi kalau misalnya kita bicara trading, kita bicara investment, kita bicara investasi, terkadang yang terpenting itu adalah manage risk ya. Jadi manage risk datang dulu, baru kita akan manage keuntungan kita. Oke, jadi sudah terlihat. Jadi tadi bagaimana produknya apa, terus bagaimana cara tradingnya, terus bagaimana potensi keuntungannya ya, istilah-istilah pentingnya tadinya sudah kita bahas. Terus kita masuk ke teknik analisa forex dan CFD ya. Jadi kita udah tahu produknya, udah tahu potensi keuntungannya, lalu kita udah tahu istilah-istilah pentingnya ya. Berarti sekarang kalau katakan Anda berminat untuk trading forex, bagaimana cara menganalisanya, bagaimana cara memilih pasangan mata uang yang tepat gitu ya, yang bisa memberikan return buat saya gitu ya. Jadi ketika Anda sudah merasa seperti itu, penting untuk tahu bagaimana cara menganalisanya. Oke, jadi kalau misalnya kita trading forex itu dasarnya adalah supply
dan demand. Jadi tetap permintaan dan hukum penawaran ya. Jadi pergerakan forex itu dipengaruhi oleh supply and demand. Jadi saya rasa semua orang juga udah tahu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah Anda mau beli euro dan euro USD gitu ya, Anda beli euro jual USD ya, karena Anda rasa euro akan naik ya. Jadi kalau misalnya Anda rasa seperti itu ya berarti permintaan terhadap euro Anda rasa bakal naik gitu ya. Nah itu yang perlu dianalisa. Jadi basicnya sama gitu. Jadi katakanlah Anda tahu ekonomi Amerika akan membaik gitu. Jadi saatnya untuk membeli US dollar gitu. Karena Anda rasa juga permintaan akan US dollar karena ekonominya semakin membaik akan semakin tinggi gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah itu. Tapi kalau misalnya kita bicarakan mengenai tipe analisa, terdapat dua metode analisa dalam trading forex dan CFD gitu ya. Jadi yang pertama itu ada fundamental analysis ya. Jadi analisa berdasarkan berita dan laporan ke ekonomi suatu negara. Juga ada analisa berdasarkan laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya Anda trading global stocks ya atau saham global, yang Anda baca adalah laporan keuangannya. Tapi kalau Anda ingin trading forex ya, yang Anda baca adalah laporan ekonomi dari negara tersebut. Jadi kalau misalnya mau trading US dollar, ya berarti Anda harus baca mengenai laporan ekonomi Amerika Serikat gitu ya. Itu adalah fundamental analysis. Tapi kalau technical analysis, analisanya berdasarkan pergerakan chart dan harga historical ya. Jadi ini adalah dua metode analisa. Jadi kalau misalnya nanti saya akan jelaskan masing-masing analisanya, Anda tinggal pilih yang mana yang sesuai buat Anda. Oke. Nanti di channel YouTube kami Admiral Markets Indonesia sebenarnya itu udah ada banyak teknik di situ ya. Ada yang technical analysis, ada yang fundamental analysis. Jadi Anda boleh cek yang mana yang sesuai buat Anda. Oke. Ini adalah fundamental analysis. Dia mempelajari keadaan ekonomi suatu negara atau perusahaan untuk menentukan beli dan jual ya. Jadi contohnya terjadi penguatan GBP dikarenakan Bank Sentral Inggris dijangka akan menaikkan suku bunga ya. Jadi kalau di forex ketika suatu bank sentral suatu negara ya akan menaikkan suku bunga, itu adalah salah satu laporan ekonomi yang penting ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dimonitor mengenai apabila kita trading forex. Oke. Nah, nanti kita akan bahas mengenai kenapa suku bunga ini penting, kita akan bahas nantinya. Kita nggak masukkan di dalam webinar ini. Nanti akan ada webinar lainnya mengenai tingkat suku bunga. Lalu kalau misalnya kita berbicara mengenai saham, kita baca di sini harga saham Tesla berpotensi turun dikarenakan terjadi penurunan pendapatan atas perusahaan tersebut. Nah, ini adalah dua contoh analisa fundamental ya. Jadi kalau misalnya Anda baca koran ataupun misalnya Anda masuk ke portal berita dan Anda terbaca atau Anda memang mencari informasi ini, ya ini adalah headline ataupun berita penting yang bisa mempunyai impact terhadap pergerakan saham ataupun pergerakan harga forex ya. Nah, ini adalah contohnya. Tadi kita bahas mengenai laporan Bank Sentral Inggris ya. Jadi di sini adalah di mana beritanya keluar mengenai laporan Bank Sentral Inggris akan menaikkan suku bunga. Jadi begitu Anda baca dan Anda analisa kembali mengenai GBP USD ini ya. GBP USD berarti Anda beli GBP, Great Britain, Pound Sterling ya. Jadi begitu Anda baca laporan Bank Sentral Inggris, kalau misalnya Anda rasa memang analisanya sudah sesuai, kalau misalnya Anda beli, itu potensi keuntungannya bisa lebih kurang 500 pips ya. Jadi kalau misalnya kita kalikan 500 pips ini dengan $10 tadi, apabila kita trading satu standard lot, keuntungannya adalah 5.000 ya, $5.000 hanya dengan membaca berita mengenai
laporan Bank Sentral Inggris. 500 pips dikali 10 benar ya? 5.000 pips ya. 5.000 dolar. Jadi kalau misalnya Anda trading sudah dapat 5.000 dolar gitu. Hanya dengan memanfaatkan berita dari laporan Bank Sentral Inggris yang akan menaikkan tingkat suku bunga. Oke. Nah, ini ada Tesla. Tadi kita sudah bahas di depan laporan pendapatan Tesla yang menurun ya. Jadi katakanlah di sini tuh adalah di mana keluarnya laporan pendapatan Tesla. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya Anda rasa dengan penurunan pendapatan tersebut harga saham Tesla juga akan jatuh, ya Anda bisa jual sahamnya ya. Katakanlah Anda jual di sini, profit keuntungannya itu bisa hingga 330 dolar. Ini turunnya 330 dolar ya, 880 ke 550. Harga sahamnya turun 330 dolar. Nah, Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual saham Tesla ya, hanya dengan membaca laporan pendapatan Tesla. Nah, ini adalah analisa fundamental yang sebenarnya cukup mudah Anda dapatkan ya. Anda tinggal masuk ke portal berita, ataupun kalau misalnya laporan pendapatan Tesla ini Anda bisa buka di websitenya Tesla. Anda bisa cari laporan keuangan tahunannya untuk cari tahu ya. Jadi analisa fundamental ini, kalau memang Anda pendekatannya adalah analisa fundamental, yang membedakan antara satu trader dengan yang lainnya itu adalah informasi yang mereka miliki ya. Jadi kalau misalnya Anda punya informasi mengenai laporan pendapatan Tesla lebih cepat gitu dengan trader yang lainnya, ya Anda bisa memanfaatkan momentum tersebut lebih cepat gitu. Karena kalau misalnya kita trading analisa fundamental, ya data yang diperlukan, variabel-variabel yang diperlukan itu lebih banyak ya. Jadi kenapa kalau misalnya trading forex itu kebanyakan mereka menggunakan analisa technical gitu, karena lebih simple dibandingkan dengan analisa fundamental ya. Nah, ini analisa technical ya yang saya bicarakan tadi. Jadi analisa technical ini ada mindsetnya ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara analisa technical itu, kita mempelajari mengenai harga masa lalu untuk menentukan harga masa depan, historical price gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita trading menggunakan analisa technical, itu kita hanya membaca chart ya. Kita hanya melihat chart, kita hanya melihat grafik pergerakan harganya, baik yang masa sekarang dan maupun yang masa lalu. Kita analisa untuk menentukan harga di masa depan. Nah, di analisa technical ini ada mindsetnya ya. Ada mindsetnya yang diambil dari Dow Theory. Jadi yang pertama itu, apa yang Anda lihat di dalam chart sudah sesuai dengan apa yang terjadi di market. Ya. Jadi kalau Anda lihat chart itu, semua informasi tadi, katakanlah contoh laporan Bank Sentral Inggris lah, atau Tesla, laporan pendapatan Tesla, itu tuh udah ada semua di dalam chart ya. Jadi mindsetnya adalah seperti itu, fahamnya adalah seperti itu. Jadi Anda lihat chart, Anda udah merasa apa yang informasi yang terjadi di luar sana itu udah masuk semua ke dalam chart ya. Jadi Anda tidak perlu yang buka-buka berita ataupun baca-baca laporan keuangan. Itu adalah fahamnya ya. Yang kedua, sejarah akan berulang. Sesuatu yang terjadi di masa lalu bisa menjadi acuan akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Lalu harga bergerak mempunyai trennya dan polanya sendiri gitu ya. Jadi ini adalah paham dari technical analysis. Jadi kalau misalnya Anda mau trading analisa technical, saya sarankan baca mengenai Dow Theory ya. Nah, ini adalah tadi ini juga GBP USD di chart 4 jam ya. Tadi sama. Ini chart ini kita bisa set ya. Ada yang 4 jam, ada yang 1 jam gitu ya. Ini bisa kita set ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Tapi saya akan hanya ingin memberikan gambaran mengenai analisa teknikal. Ini chartnya sama dengan yang ini ya. Ini sama nih. Chartnya sama dengan yang ini.
Kalau yang ini kita memanfaatkan analisa fundamental tadi ya, laporan Bank Sentral Inggris. Tapi kalau yang ini kita nggak tahu nih ya, apakah ada yang terjadi di luar sana. Anggapannya adalah semua informasi itu udah terangkum di dalam chat ya. Ya walaupun demikian saya sebenarnya juga menyarankan kalau misalnya Anda menyukai analisa teknikal ya, sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kita bisa kombinasikan antara analisa fundamental dan teknikal. Itu akan kita bahas nanti. Jadi ini adalah gambaran analisa teknikal ya. Jadi ini adalah garis semuanya, ini kita berdasarkan garis. Jadi menentukan keputusan trading kita beli atau jual itu berdasarkan dari garis-garis, dan nantinya juga ada indikator-indikator ya yang disediakan oleh MetaTrader. Jadi memang kita hanya membaca chart. Ya, jadi begitu Anda buka laptop atau komputer, begitu Anda buka MetaTrader 4 tadi itu sudah tersuguh chart seperti ini, lalu kita analisa dengan menarik garis atau nantinya menggunakan indikator. Oke. Nah, ini ada yang namanya trend line ya. Trend line ini kalau misalnya tersentuh, dia akan membal gitu ya ke atas. Ini adalah salah satu contoh dari analisa teknikal. Terus tadi juga ada kita bahas mengenai harga bergerak mempunyai tren dan pola ya. Ini adalah tren ya, trennya lagi naik. Lalu pola itu bisa kita katakan ini adalah pola yang sering terjadi di dalam trading forex ya. Ini dinamakan dengan double top. Jadi kalau misalnya double top ini terjadi, itu biasanya tandanya harganya akan turun ya. Nah, jadi kita lihat di sini sudah membentuk trend line ya. Trend line ini namanya uptrend. Apabila dia tembus garis trend line ini namanya breakout ya. Lalu kita ada bahas yang nantinya kita akan bahas mengenai resisten, support dan resisten, batas atas psikologi dan batas bawah psikologi, dan juga nanti kita akan belajar yang namanya triangle. Nah, ini adalah analisa teknikal ya. Jadi benar-benar Anda baca chart terus Anda akan tarik garis sendiri. Nanti ada konsepnya masing-masing. Ya. Kalau misalnya Anda buka di channel Admiral Markets Indonesia, nanti akan banyak topik mengenai analisa teknikal. Anda boleh pilih, Anda boleh tonton ya. Nanti Anda sesuaikan tipe trading mana yang Anda inginkan, tipe atau teknik mana yang Anda ingin gunakan. Anda bisa lihat di sana ya, di channel YouTube kami di Admiral Markets Indonesia. Jadi gambarannya itu adalah apakah Anda menggunakan analisa fundamental ataupun analisa teknikal, ada potensi keuntungannya lebih kurang 500 pips juga gitu ya. Jadi kalau di analisa fundamental tadi Anda membaca berita, kalau misalnya di analisa teknikal Anda membaca chart gitu ya. Semakin Anda tahu banyak teknik, semakin Anda bisa menganalisa chart lebih baik. Oke, seperti ini saya tahu mengenai trend line katakannya, saya tahu mengenai double top, saya tahu mengenai breakout, saya tahu mengenai resistance, saya tahu mengenai triangle gitu. Itu akan memberikan keuntungan tersendiri buat Anda. Ya. Nah, ini juga ada Tesla, saham Tesla tadi. Kalau tadi kita bahasnya mengenai performa Tesla, pendapatan Tesla yang menurun ya di analisa fundamental. Kalau ini kita bahasnya mengenai double top di analisa teknikal. Sama seperti ini nih ya. Ini yang saya katakan double top ini apabila terjadi ya, Anda lihat di chart terjadi double top, ada kemungkinan harga akan turun. Nah, ini juga bisa kita katakan adalah double top. Ya, ini adalah topnya. Ya, harga juga akan turun. Nah, itu adalah contoh dari analisa teknikal. Jadi, Anda menggunakan analisa fundamental dan analisa teknikal atau analisa teknikal, terdapat potensi keuntungan yang kurang lebih sama. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di ujung webinar. Semoga bermanfaat. Semoga materi webinar yang saya bawakan tadi dapat memberikan sedikit banyak ilmu mengenai trading forex ya. Sehingga nantinya Bapak dan Ibu bisa mempunyai keputusan apakah trading forex ini memang bisa menjadi salah satu mode investasi buat Anda. Oke.
Bagi Anda yang ingin mempelajari banyak mengenai teknik trading forex dan CFD ini, silakan langsung ke channel YouTube kami di Admiral Markets Indonesia. Ya, di sana nanti Anda akan lihat banyak webinar, topik webinar, dan juga ada tips and trick dalam trading forex ya. Kalau Anda ingin membaca mengenai artikel-artikel menarik mengenai trading forex dan CFD, silakan follow kami di facebook.com/admiralmarketsid. Oke, nanti pertanyaan setelah ini kita akan bahas satu-satu ya. Bagi Anda yang menonton video ini di YouTube, nanti silakan komen apabila Anda mempunyai pertanyaan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan happy trading.